Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini, Mimin mau membahas tentang negara di selatan Vrindavan. Negara ini adalah Sri Lanka. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Pasti sudah tahu kan teman-teman? Apalagi di berita-berita banyak yang bilang kalau negara ini bangkrut dan jatuh miskin. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana kondisi serta kehidupan warga di Sri Lanka saat ini? Terus wisata apa yang bisa dikunjungi? Benarkah ada jejak kaki Nabi Adam alaihi salam di negara ini? Sabar ya teman-teman, nanti Mimin jabarkan satu persatu di video kali ini. Yuk langsung saja Mimin ajak kalian berlibur ke Sri Lanka. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis ditemukan bahwa manusia sudah ada di Sri Lanka sejak 38.000 tahun yang lalu. Orang-orang ini dinamakan sebagai manusia Balangoda. Pemerintahan awal dimulai pada saat Pangeran Vijaya dari India Utara datang ke Pulau Sri Lanka. Lalu ia mendirikan kerajaan Tanbapani pada tahun 543 sebelum Masehi. Lalu digantikan oleh kerajaan Anuradhapura yang berdiri pada tahun 437 sebelum Masehi. Oh ya teman-teman, agama Buddha masuk dari India ke sini sekitar tahun 210 sebelum Masehi. Kerajaan Anuradhapura ini berdiri sangat lama, lebih dari 1400 tahun teman-teman. Keruntuhannya dimulai pada tahun 992 Masehi ketika Kekaisaran Chola dari India mulai melakukan invasi ke tempat ini. Kerajaan Chola akhirnya bisa menguasai seluruh Sri Lanka pada tahun 1017 Masehi. Namun karena dianggap sebagai penjajah, pecahlah sejumlah pertempuran. Akhirnya Kekaisaran Chola pun berhasil diusir dari Sri Lanka, tepatnya pada tahun 1055. Pemerintahan lalu dilanjutkan dengan pendirian kerajaan Polonnaruwa. Kerajaan ini lalu runtuh pada tahun 1232 karena rebutan kekuasaan oleh para pangeran serta sejumlah serangan dari kerajaan di India. Wilayah Sri Lanka lalu terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti ada kerajaan Jaffna, Kotte, Sitawaka, dan Kandy. Pada tahun 1505 datanglah orang Eropa pertama yaitu dari Portugis dan menamai wilayah ini sebagai Ceylon. Awalnya Portugis datang untuk berdagang, namun karena rakus, Portugis lalu mulai melakukan invasi kepada kerajaan-kerajaan di Sri Lanka ini. Pada tahun 1543 dimulailah penaklukan-penaklukan tersebut. Hasilnya Portugis berhasil menaklukkan hampir semua kerajaan-kerajaan kecil di Sri Lanka itu dan hanya menyisakan satu saja yaitu kerajaan Kandy yang terus bertahan dari gempuran-gempuran Portugis. Ceylon Portugis sendiri didirikan sebagai koloni kerajaan Portugis di Sri Lanka dari tahun 1597 hingga kekalahan Portugis dari Belanda pada tahun 1658. Belanda lalu mengambil alih Sri Lanka dan mendirikan koloninya di sini. Di sisi lain, wilayah kerajaan Kandy terus menyusut dan cuma tersisa di tengah pulau Sri Lanka. Sedangkan daerah di tepi pantai semuanya itu diduduki oleh Belanda. Kasihan ya teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1795 setelah kekalahan Belanda melawan Inggris, wilayah Sri Lanka lalu diserahkan kepada kerajaan Inggris. Tidak lama setelah jatuh ke tangan Inggris, pasukan Inggris langsung melakukan invasi besar-besaran terhadap kerajaan Kandy yang dimulai pada tahun 1796 hingga 1818. Hasilnya sudah jelas ya teman-teman, kerajaan Kandy berhasil dikalahkan. Inggris lalu mendirikan koloninya di sini yang dinamakan dengan British Ceylon. Wilayah ini akhirnya diberikan kemerdekaan pada tahun 1948 dengan nama Dominion Ceylon. Selanjutnya pada tahun 1978 namanya diganti dari Ceylon menjadi Sri Lanka. Sayangnya teman-teman, negara ini tidak berjalan begitu mulus karena dihadapkan oleh perang saudara dari tahun 1983 hingga 2009 yang lalu antara etnis minoritas Tamil melawan etnis mayoritas Sinhala. Berikut 7 fakta negara Sri Lanka. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara.
Negara Sri Lanka bernama lengkap Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Colombo. Secara geografis, Sri Lanka merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Selatan, serta berbatasan laut dengan negara India di sebelah utara, di sebelah selatan dan barat dengan Samudra Hindia, serta di sebelah timur dengan Teluk Benggala. Negara Sri Lanka sendiri memiliki luas wilayah sebesar 65.610 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 22.156.000 jiwa. Untuk agama, 70,2% penduduk memeluk agama Buddha, 12,6% beragama Hindu, 9,7% memeluk agama Islam, 7,4% beragama Kristen, sisanya 0,1% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 74,9% penduduk di sini adalah etnis Sinhala, 15,4% etnis Tamil, 9,2% etnis Mur, sisanya 0,5% merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada dua macam, yaitu bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Untuk perekonomian, negara Sri Lanka merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, dengan indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 73 dunia. Perekonomian Sri Lanka sendiri sangat bergantung pada industri tekstil dan pakaian, pariwisata, industri manufaktur, jasa teknologi informasi, karet, teh, rempah-rempah, hasil perikanan, serta batu mulia, dengan ekspor tertinggi ke negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara Sri Lanka bernama Rupiah Sri Lanka, dengan kurs 1 rupiah setara dengan 47 rupiah. Krisis ekonomi di Sri Lanka. Negara ini dinyatakan krisis ekonomi sejak 21 April tahun 2019. Penyebabnya ada banyak faktor teman-teman, seperti ketidakbecusan pemerintah serta salah kelola negara. Hal ini juga diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin memperburuk perekonomian. Contohnya kebijakan pemotongan pajak rakyat. Tentu saja teman-teman, kebijakan pengurangan atau pemotongan pajak ini membuat rakyat sangat senang karena kewajiban bayar pajaknya itu kan menjadi berkurang. Kebijakan ini mengakibatkan pendapatan negara berkurang 33,5%. Nah, karena pendapatan negaranya menurun drastis, pemerintah Sri Lanka kan juga pengen membangun negaranya teman-teman. Akhirnya Sri Lanka utang ke negara lain, termasuk ke negara Eropa dan tentunya China juga ikut memberikan pinjaman. Apakah utang itu salah? Tidak teman-teman, apalagi jika digunakan untuk membangun negara. Namun tiba-tiba ada pandemi di seluruh dunia, lalu disusul oleh perang Rusia-Ukraina, menyebabkan utang Sri Lanka semakin bertambah banyak. Sektor wisata yang menjadi unggulan juga sepi karena adanya pandemi tersebut, yang menyebabkan pendapatan negara terjun bebas. Karena bingung tidak punya uang buat bayar-bayar PNS dan kebutuhan lainnya, Sri Lanka akhirnya mencetak uang sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Akhirnya, karena uang rupiah Sri Lanka yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, maka kurs ke dolar Amerika juga anjlok, membuat mata uang rupiah tidak berharga, sehingga harga-harga kebutuhan masyarakat mulai naik satu persatu. Masyarakat yang bingung akhirnya banyak yang tukar uang dari rupiah ke dolar Amerika. Hal ini juga menyebabkan persediaan mata uang dolar di bank-bank Sri Lanka tuh habis teman-teman. Selain itu, harga-harga kebutuhan itu semakin naik. Hal ini juga diperparah dengan kegagalan pemerintah Sri Lanka untuk membayar cicilan utangnya ke luar negeri. Untuk menstabilkan perekonomian negara, saat ini Sri Lanka menambah utangnya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Sri Lanka minjol dari IMF, India, China, Iran, dan bahkan dari Bangladesh juga ikut ngasih pinjaman. Kasihan ya teman-teman, kini pandemi sudah berakhir, semoga Sri Lanka bisa bangkit lagi perekonomiannya. Kehidupan di Sri Lanka. Akibat dampak dari krisis ekonomi, angka kemiskinan di negara ini juga ikut naik teman-teman. Dari data Bank Dunia tahun 2021, hanya terdapat 13,1% orang miskin di sini. Tapi pada tahun 2022, angkanya naik menjadi 25,6% orang miskin dari total penduduk Sri Lanka. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di Sri Lanka sebesar 72.720 rupiah atau sekitar 3.200.000 rupiah per bulan. Gajinya itu lumayan gede teman-teman. Tapi karena lagi krisis ekonomi, harga-harga di sini tuh pada naik. Naiknya tuh tak tanggung-tanggung, lebih dari 50%. Bahkan harga makanan meningkat 60% dari harga sebelumnya.
dijuluki negara air mata. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Sri Lanka memiliki dua julukan? Yang pertama, dijuluki negara mutiara Samudra Hindia karena keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya yang sangat besar. Serta tak ketinggalan, Sri Lanka juga menyimpan batu permata yang melimpah. Yang kedua, negara ini dijuluki sebagai tetesan air mata. Yuk kita buka peta dulu ya teman-teman. Lihat Pulau Sri Lanka, bentuknya itu mirip seperti tetesan air mata. Itulah sebabnya negara ini juga disebut sebagai negara tetesan air mata India. Negara rempah-rempah. Hampir mirip dengan negara kita Indonesia teman-teman. Sri Lanka merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Ya meskipun negaranya itu kecil, namun patut kalian ketahui jika Sri Lanka adalah produsen kayu manis terbesar keempat dunia, serta produsen lada hitam terbesar keempat dunia. Selain itu, Sri Lanka juga penghasil rempah-rempah yang lain, seperti daun kari, kunyit, cengkeh, kapulaga, serai, dan lain-lain. Sektor pertanian sendiri merupakan penyumbang 7,4% dari total PDB negara ini teman-teman. Selain rempah-rempah, hasil pertanian unggulan Sri Lanka adalah negara penghasil teh terbesar keempat dunia, serta penghasil kelapa terbesar kelima dunia. Pemerintah bahkan ingin menjadikan Sri Lanka menjadi negara pertama yang menerapkan 100% pertanian organik agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kebijakan ini seharusnya diterapkan pada tahun 2021 yang lalu, namun terganggu akibat krisis ekonomi negara. Wisata di Sri Lanka. Pariwisata merupakan sektor terpenting di negara Sri Lanka ini teman-teman. Sektor jasa termasuk pariwisata menyumbangkan 58% dari PDB negara ini dengan 2 juta wisatawan mancanegara yang datang ke sini setiap tahunnya. Negara ini pemandangan alamnya itu cantik banget teman-teman, sampai dinobatkan sebagai negara tujuan terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2019. Yuk Mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Sri Lanka. Yang pertama, mari kita mengunjungi kota kuno Anuradhapura yang letaknya di utara ibu kota Colombo. Hanya 4 jam saja teman-teman jika naik kereta api atau mobil. Kota kuno ini sangatlah cantik teman-teman, tidak kalah sama peninggalan Romawi di Italia. Di sini kalian bisa menemukan stupa raksasa yang bernama Ruanweli Mahaseya yang di dalamnya menyimpan relik Buddha yang sangat berharga. Bangunan ini sendiri didirikan pada tahun 140 sebelum Masehi dan masih bagus banget terawat hingga hari ini. Di kota kuno ini kalian bisa mengunjungi Sri Mahabodhi, sebuah pohon yang super kuno yang diperkirakan pohon ini usianya sudah 2500 tahun yang lalu. Di kompleks ini juga ada stupa besar lainnya teman-teman yang bernama Abhayagiri Dagoba. Dulunya digunakan sebagai pusat biara Buddha terbesar di negara Sri Lanka. Recommended dikunjungi teman-teman, apalagi kalian yang suka wisata ke situs-situs sejarah kayak Mimin. Yuk sekarang kita pindah ke tempat lainnya. Sekarang kita menuju kota kuno Polonnaruwa, sebelah timur laut ibu kota Colombo. Jarak tempuhnya 4-5 jam saja perjalanan jika naik kereta atau mobil. Sama kayak tadi teman-teman, di tempat ini juga banyak peninggalan-peninggalan kuno. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota kerajaan Polonnaruwa. Berikutnya, yang ketiga ini bagus banget teman-teman. Namanya kota Sigiriya. Sebuah kota kuno yang didirikan di atas bukit batu. Hanya 1 jam saja perjalanan dari kota Polonnaruwa. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota baru kerajaan Anuradhapura yang dibangun oleh Raja Kasyapa pada tahun 477 Masehi. Unik banget ini teman-teman, kotanya di atas bukit dan di atas pemandangannya itu sangatlah bagus. Apalagi pada zaman dahulu pastilah sangatlah megah. Kota ini bahkan disebut-sebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Wajib nih kalian teman-teman kalau sedang traveling ke Sri Lanka, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini. Yuk sekarang kita geser sedikit, 28 menit saja dari kota kuno Sigiriya. Kali ini kita mengunjungi kuil emas Dambulla. Kuilnya ini tidak kalah unik teman-teman, karena dibuat di dalam goa batu. Kompleks ini sendiri dibangun sekitar abad pertama sebelum Masehi dan kini masih terawat dengan baik. Berikutnya, yang kelima, kita mampir ke kota Kandy, kota terbesar kedua di Sri Lanka setelah ibu kota Colombo. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota kerajaan Kandy teman-teman. Di kota ini, kalian bisa mengunjungi kuil gigi, sebuah kuil yang di dalamnya itu menyimpan relik gigi Buddha. Kuil ini juga dalamnya itu sangat indah banget teman-teman. Di dalamnya juga terdapat patung Buddha emas. Di sini kalian juga bisa keliling di Danau Kandy yang udaranya itu sangatlah sejuk. Letaknya hanya bersebelahan dengan kuil gigi.
Di selatan kota Kandy juga terdapat menara yang sangat menantang. Menara ini bernama Ambuluwawa Tower yang tingginya 48 meter. Tapi gilanya ini teman-teman, jalan ke menara ini cuma 1 jengkal. Kalau kalian takut ketinggian, mending di skip saja. Yang keenam, kita mampir dulu yuk berziarah ke Gunung Adam. Letaknya di timur ibu kota Kolombo. Dengan jarak tempuh hanya 4 jam saja naik mobil. Gunung Adam ini adalah sebuah tempat yang sangat dihormati dan disucikan oleh 4 agama sekaligus, yaitu umat agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Di puncak Adam ini udaranya sangat sejuk teman-teman. Dan terdapat jejak kaki raksasa yang konon merupakan jejak kaki Buddha jika menurut versi Buddha, jejak kaki Dewa Siwa jika menurut versi Hindu, serta jejak kaki Nabi Adam alaihissalam jika menurut Islam dan Kristen. Ini juga wajib teman-teman, apalagi bagi kalian yang suka naik gunung. Yuk sekarang kita balik lagi ke ibu kota Kolombo. Yang ketujuh, kita jalan-jalan keliling ibu kota Kolombo. Kita cari oleh-oleh dulu ya teman-teman di Petah Market. Di sini tuh harganya murah-murah ya. Wajar sih kalau Sri Lanka kan memang salah satu penghasil garmen dan pakaian terbesar di dunia. Jangan lupa kita mampir juga ke Abdul Hamid Street Food. Di sini terdapat banyak sekali penjual makanan khas Sri Lanka. Dan yang paling wajib teman-teman, kalian harus mencicipi pol sambola, yaitu sambal kelapa khas negara Sri Lanka. Terakhir, kalian bisa menikmati pantainya di tepi ibu kota Kolombo. Di tempat ini juga terdapat resort-resort yang bagus teman-teman. Cocok buat kalian yang mau liburan tapi nggak pasaran. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Kolombo Sri Lanka sekitar 6 juta rupiah per orang. Hal unik di Sri Lanka. Tahukah kalian teman-teman arti nama Sri Lanka? Lanka dalam bahasa Sanskerta artinya pulau. Sedangkan Sri artinya kemegahan atau kekayaan. Jika digabung, Sri Lanka artinya pulau yang sangat kaya. Patut kalian ketahui jika bendera negara Sri Lanka merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Bendera bergambar singa ini sudah digunakan sejak tahun 543 sebelum Masehi yang dibawa oleh Pangeran Vijaya, pendiri kerajaan Tambapani yang datang dari India Utara. Kalau di negara kita geleng-geleng artinya tanda menolak, sebaliknya orang Sri Lanka akan menggelengkan kepala jika setuju. Tahukah kalian jika banyak kafe atau restoran di Sri Lanka bertuliskan hotel, padahal di situ tidak bisa dibuat menginap, jadi cuma tempat makan saja teman-teman. Alasannya, orang Sri Lanka menganggap tulisan hotel adalah nama yang keren. Orang di Sri Lanka ternyata lebih suka makan pakai tangan kosong daripada memakai sendok. Negara Sri Lanka merupakan negara yang memiliki Perdana Menteri wanita pertama di dunia. Beliau bernama Sri Mavo Bandaranaike yang menjabat pada tahun 1960. Demikianlah 7 fakta unik dan menarik tentang negara Sri Lanka. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.